Bab 791 Mangkuk Butut. Bagaimanapun juga, sebagian besar orang yang bisa datang ke sini adalah orang yang sangat suka mengoleksi barang antik. Ada banyak orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang antik karena mereka juga mencari untung dari barang-barang itu. Saat ini, mereka tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan karena asosiasi barang antik telah mengidentifikasi barang-barang ini dan menjamin keasliannya. Semua orang tahu tentang peraturan asosiasi barang antik Kota Vero. Pihak asosiasi akan membayar ganti rugi sebesar 10 kali lipat jika barang yang mereka katakan sebagai asli ternyata palsu. Selama barang antik itu disertai dengan sertifikat yang menyatakan keasliannya, maka barang antik itu sama saja seperti diberikan asuransi yang berlapis ganda. Mereka sudah pasti akan mendapatkan keuntungan begitu memiliki barang antik itu. Oleh karena itu, semua orang berebut untuk menawar karena takut barang antik incaran mereka diambil oleh orang lain. Pada akhirnya, barang antik pertama yang merupakan sebuah vas hijau pun terjual seharga 560 miliar. Barang antik kedua yang berupa vas keramik terjual seharga 1,34 triliun. Berkat dua buah barang koleksinya itu, total uang yang Wiss dapatkan hampir mencapai 2 triliun. Banyak orang merasa iri terhadap Wiss. Wiss mengeluarkan puluhan miliar untuk membeli koleksi-koleksinya itu, tapi dia justru berhasil menjualnya seharga triliunan. Transaksi ini bahkan lebih cepat daripada memungut uang. Meskipun begitu, mereka semua juga tahu bahwa hal semacam ini normal. Dalam hal seperti barang antik atau perjudian batu, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah keluarga bisa tiba-tiba menjadi kaya atau malah bangkrut dalam waktu satu malam. Dengan kata lain, jika puluhan miliar yang Wiss gunakan untuk membeli koleksi-koleksinya itu adalah keseluruhan kekayaan bersih keluarganya, maka keluarga Wiss pasti akan bangkrut seandainya barang antik yang dia beli itu ternyata palsu. Keberuntungan berjalan beriringan dengan kesempatan, jadi sebenarnya orang lain tidak boleh iri dengan hal semacam ini. Wiss berjalan kembali dengan uang tunai senilai 2 triliun dan merasa sangat bersemangat. Dengan suntikan modal sebanyak ini, dia pasti bisa memperluas grup Pramas dan Ras Real Estate. Wiss berkata dengan tulus. Tuan Valentino, sekarang aku sangat mengagumimu. Apa jumlah dananya cukup? Valentino tersenyum sambil bertanya dengan suara rendah. Wiss buru-buru menjawab. Sudah cukup untuk sementara ini. Bagus. Nanti akan kuberikan sedikit lagi padamu. Valentino berkata dengan percaya diri sambil menyentuh mangkuk keramik yang ada di tangannya. Wiss juga melirik tangan Valentino dan tidak lagi merasa ragu. Kehebatan Valentino mengenali barang-barang antik yang dia tunjukkan saat ini benar-benar membuat semua orang takluk. Bahkan seandainya saat ini Valentino mengambil sebuah batu dan mengatakan bahwa benda itu adalah batu giok berkualitas tinggi, orang-orang pasti akan berlomba-lomba untuk menawar harganya. Kejadian seperti itulah yang disebut dengan orang yang memiliki otoritas. Setelah malam ini berlalu, nama Wenau Wijaya pasti akan diingat oleh banyak kolektor barang antik di Kota Vero. Jika mereka bisa menjalin hubungan dengan Wenau, mana mungkin ke depannya mereka akan khawatir tentang keaslian barang yang mereka beli. Masing-masing benda yang dinilai keasliannya segera ditaksir oleh begitu banyak orang yang hadir di situ. Akan tetapi, ada juga beberapa orang yang sama sekali tidak ingin ikut andil dalam tawar-menawar harga karena tidak ingin mengungkapkan seberapa kayanya mereka. Bagaimanapun juga, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri dan sama sekali tidak bisa dipaksa. Semua orang yang hadir dan melihat kejadian ini pun agak berharap acara tetap berlanjut. Suasana hati mereka naik turun untuk waktu yang lama. Saat ini, acara penilaian keaslian barang-barang antik akan segera berakhir. Bearto dan kedua pria tua lainnya saling berpandangan, tapi mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan tidak berdaya. Mata mereka memancarkan kekecewaan. Bagi orang-orang seperti mereka, bisa bertemu dengan benda yang sangat berharga itu bagaikan bertemu cucu sendiri. Dalam festival barang antik sebelumnya, mereka berhasil menemui sebuah barang antik bernilai 2 triliun. Akan tetapi, barang antik terbaik dalam festival kali ini adalah 2 buah vas keramik milik Wiss. Meskipun barang antik lainnya tidak buruk, tetap saja kualitasnya tidak begitu tinggi. Oleh karena itu, mereka bertiga pun merasa agak menyesal. Apa masih ada barang lain yang harus dinilai keasliannya? Kalau tidak, ayo kita mulai acara yang lain, yaitu penilaian barang antik di tempat. Bearto berkata sambil bangkit berdiri dengan perlahan. Dia mengungkit hal ini dengan secercah harapan dalam hatinya. Penilaian barang antik di tempat adalah acara besar yang sesungguhnya. Alasannya karena barang-barang yang memenuhi kualifikasi untuk ditampilkan dalam acara itu adalah benda-benda milik orang-orang berkuasa di Kota Vero. Pasti harta karun yang berharga akan muncul di acara seperti itu. Semua orang yang hadir juga menantikan acara ini. Mereka semua tahu bahwa penilaian barang antik di tempat adalah acara yang paling menarik. Setiap orang berhak memberikan penilaian dan mengutarakan pendapat sendiri. Hal yang lebih penting lagi adalah mereka bisa saja diajak bergabung dengan asosiasi barang antik dan menjadi anggota asosiasi seumur hidup jika penilaian mereka diakui oleh pihak asosiasi. Pada acara penilaian barang antik di tempat sebelumnya, Daniel menunjukkan wawasannya yang mendalam dan matanya yang hebat menilai terkait barang-barang antik. Bearto pun memilih Daniel di tempat dan Daniel diterima sebagai anggota asosiasi barang antik. Statusnya langsung melonjak naik 10 tingkat. Oleh karena itu, penilaian barang antik di tempat adalah sebuah kesempatan langka untuk menunjukkan betapa pahamnya kita tentang barang antik. Kamu tidak mau mangkuk porselen ini dinilai? Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari belakang Valentino.
Suara itu berasal dari pemilik asli si mangkuk porselen, yaitu seorang pria bernama Athan Rubin. Saat ini, Athan menatap Valentino dengan sedikit kesal. Rasa ragu juga mulai memenuhi batinnya. Iya, aku memang berniat agar barang ini dinilai keasliannya. Valentino menjawab pertanyaan Athan dan hendak bangkit. Valentino sendiri tidak merasa aneh kenapa Athan bisa hadir di tempat ini. Athan adalah pemilik asli barang antik yang Valentino pegang, jadi tentu saja Athan layak untuk ikut menghadiri festival barang antik ini. Wano, mangkuk bututmu tidak akan dinilai. Namun, suara John yang menghina sudah terdengar sebelum Valentino berdiri. Perkataan John itu juga membuat banyak orang jadi teringat dengan mangkuk itu. Mereka semua melihat sendiri bahwa Valentino mengeluarkan 60 miliar untuk membeli mangkuk butut itu. Terutama karena barang yang Valentino beli adalah sebuah mangkuk porselen yang tampak begitu tidak mencolok, dan diabaikan oleh mereka semua sebelumnya. Semua orang pun jadi merasa tertarik setelah John mengungkit tentang si mangkuk porselen. Benar juga, bukankah Tuan Wano membeli sebuah mangkuk porselen biasa sebelumnya? Waktu itu aku juga mengira itu adalah mangkuk porselen biasa, tapi kalau dilihat dari kehebatan Tuan Wano saat ini, sepertinya mangkuk porselen itu kemungkinan bukanlah barang biasa seperti yang kita duga. Benar, benar! Tidak ada penilaiannya yang salah dari sekian banyak koleksi barang antik, jadi mangkuk porselen itu pasti adalah benda yang sangat berharga. Semua orang tidak lagi meragukan kehebatan mata Wanao dalam menilai barang antik. Selain itu, entah sejak kapan panggilan mereka terhadap Valentino yang dulunya adalah Wanao berubah menjadi Tuan Wanao. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang sudah benar-benar takluk dengan kemampuan yang Valentino tunjukkan. Bearto dan kedua orang lainnya juga merasa sedikit terkejut saat mendengar diskusi orang-orang di bawah panggung. Jangan-jangan ada barang berharga yang belum dikeluarkan untuk dinilai. Begitu melihat pemuda bernama Wanao itu, mereka bertiga pun saling berpandangan lagi. Mereka sontak merasa tertarik dan duduk kembali. John langsung mencibir dan berkata, "Haha, barang-barang yang di depan itu memang asli, tapi itu tidak berarti mangkuk porselen ini juga asli. Menurut ilmu tentang barang antik yang telah kupelajari selama 3 tahun, aku jamin mangkuk porselen itu adalah sampah." Banyak orang sontak menahan tawa begitu mendengar kata-kata John. John mempelajari ilmu tentang barang antik selama 3 tahun. John sudah 3 tahun mempelajari tentang barang antik. Tapi ujung-ujungnya malah mendapatkan 7 buah barang palsu. Sepertinya guru yang mengajari John akan murka jika dia sampai tahu, bukan? Bab 792 sampah. Namun, pasti tidak ada yang berani berkata seperti itu kepada John. "Itu adalah pustaka keluargaku, bukan sampah!" teriak Athan dengan marah. "Pak Athan, mangkuk porselen ini sudah bukan milikmu, jadi kamu jangan bicara lagi, oke? Aku sedang berpikir, jangan-jangan kamu yang melarang Wanao untuk mengecek keasliannya, ya? Karena kalau barang ini ditemukan adalah barang palsu lagi, itu berarti kamu sudah menggunakan barang palsu untuk ketiga kalinya berturut-turut. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam festival barang antik tahun depan lagi. Haha." Tawa John. Benda asli dan palsu di dunia barang antik adalah hal yang sangat normal. Jadi, jika kedua belah pihak bertransaksi secara sukarela dan kemudian ditemukan bahwa barang tersebut adalah barang palsu, hal itu juga bisa dimaklumi. Namun, jika sang penjual selalu menggunakan barang palsu, maka dia pasti akan didiskualifikasi dari festival barang antik. Pria bernama Athan ini telah menggunakan barang palsu untuk menipu orang-orang selama 3 tahun berturut-turut. Orang-orang sudah lama tidak senang dengan perbuatannya. Di festival tahun lalu, seseorang membeli sebuah pegangan giok dari Athan, tapi ternyata benda itu adalah barang palsu. Pembeli tersebut langsung melemparkan benda itu ke laut di depan semua orang. Bearto menyipitkan matanya. Dia melirik Valentino terlebih dahulu, lalu melirik Athan lagi. Dia tentu saja tahu bahwa Athan telah menggunakan barang palsu selama 2 tahun berturut-turut. Jika itu orang lain, Bearto bahkan tidak berminat untuk mengeceknya. Namun, penampilan Valentino hari ini menarik minatnya, jadi dia ingin mengeceknya. Athan sampai gemetaran karena marah pada John. Dia lalu mengepalkan tangannya dengan erat. Pusaka keluarga itu adalah hasil kerja keras leluhurnya generasi demi generasi, tapi ia malah disebut sebagai sampah. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya saat ini. "Pak, jangan marah. Hari ini, aku akan memberitahu kebenarannya kepada semua orang." Valentino berkata dengan ringan sambil menepuk tangan Athan. Kemudian, dia berdiri lalu berjalan selangkah demi selangkah ke atas panggung. Pandangan semua orang serempak beralih kepada Valentino. Semua orang ingin tahu apakah Wanao yang tidak pernah salah menilai benda berharga selama beberapa kali berturut-turut dapat membuktikan kemampuan penglihatannya sekali lagi. "Vincent, bagaimana menurutmu?" tanya Erica sambil memandang punggung Valentino. "Mana aku tahu. Tapi menurutku, mangkuk porselen itu bahkan tidak bisa menandingi mangkuk makan husky di rumahku," kata Vincent sambil menggelengkan kepala. Erica mengangguk. Dia juga berpikir begitu sebelumnya. Namun, sekarang Erica sangat penasaran. Dengan kemampuan penilaian Wanao, apakah pria itu akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli sebuah sampah seperti itu? Sekarang Wanao akan naik ke panggung untuk mengecek keaslian benda itu. Jika Wanao tidak yakin, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Athan juga menatap Valentino lekat-lekat. Dia mengepalkan tangannya yang penuh keriput dengan kuat dan merasa sangat gelisah. Permintaannya tidak banyak, dia hanya berharap hasil kerja keras leluhurnya dapat diakui oleh orang-orang. "Master Bearto, tolong bantu aku periksa mangkuk porselen ini,"
kata Valentino sambil meletakkan mangkuk porselen itu ke atas meja. Beartu tidak langsung menjawab, melainkan memandang Valentino sejenak. Setelah melihat Valentino secara dekat, timbul rasa kagum di hati Beartu. Valentino terlihat berwibawa dan tenang. Valentino kelihatan biasa di luar, tapi sebenarnya memiliki kecerdasan yang dalam di matanya. Pemuda seperti ini benar-benar langka. Beartu mengurungkan pikirannya, kemudian mengangkat mangkuk porselen itu untuk memeriksanya. Pada detik berikutnya, dia malah mengerutkan alisnya. Berapa banyak uang yang kamu bayar untuk membeli mangkuk porselen ini? Tanya Beartu sambil menoleh ke arah Valentino. 60 miliar. Jawab Valentino dengan jujur. Setelah mendengar jawaban Valentino, Beartu semakin mengerutkan alisnya. Alasannya karena mangkuk porselen ini sangat biasa. Tanpa berlebihan, mangkuk ini bisa dikatakan sebagai sebuah barang biasa, bahkan tidak bisa disebut sebagai barang palsu. Dengan pengalaman pengecekan barang antik Beartu selama bertahun-tahun, dia 100% yakin bahwa bahan mangkuk ini berasal dari bahan di zaman modern. Jika itu adalah barang orang lain, Beartu pasti akan langsung meletakkannya ke samping dan mengatakan bahwa itu adalah barang palsu. Namun, itu adalah barang yang dibawakan oleh Valentino, jadi Beartu memilih untuk memeriksanya dengan lebih teliti lagi. Valentino berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang punggung sambil menunggu dengan tenang. Sedangkan semua orang di bawah panggung merasa gugup karena melihat Beartu mengerutkan alisnya. Sepertinya kali ini Wano salah menilai. Ya hei, aku ingin lihat bagaimana kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Siapa suruh kamu terus membanggakan dirimu di sini? John mencibir dan bergumam dengan suara rendah. Elka juga membuka mata indahnya lebar-lebar, matanya hanya tertuju pada Valentino. Sebenarnya sekarang Beartu tidak berharap banyak. Apalagi itu adalah benda yang dikeluarkan oleh Atan, jadi wajar saja dia memandangnya sebelah mata. Ting! Beartu menjentikkan jari ke mangkuk, lalu terdengar suara yang jernih. Suaranya bagus. Gumam Beartu. Kemudian, Beartu mengambil kaca pembesar di samping untuk memeriksa mangkuk porselen itu dengan teliti. Pola di atasnya, motif mangkuk porselen dan proses produksi, semuanya harus diperiksa dengan teliti. Semakin melihatnya, Beartu merasa semakin kecewa. Dia tidak hanya kecewa dengan barang palsu ini, tetapi juga sedikit kecewa dengan Valentino. Awalnya dia benar-benar berpikir bahwa Wenau memiliki penglihatan yang tajam, mungkin dia bisa merekrut Wenau ke asosiasi barang antik untuk dibimbing. Jika suatu hari nanti Wana menjadi master penilai barang di dunia barang antik, Beartu juga bisa dikenal baik sebagai pembimbingnya. Namun sekarang, Wenau malah menghabiskan 60 miliar untuk membeli mangkuk porselen biasa seperti ini. Sungguh bodoh. Hais. Beartu menghela napas sambil menggelengkan kepala. Entah dia menghela napas karena Valentino atau mangkuk porselen itu. Semua orang gelisah saat melihat ekspresi Beartu. Hanya John yang merasa gembira. Wanau, akhirnya kamu akan malu di depan umum, kan? Setelah menghela napas, Beartu meletakkan alat di tangannya dan juga mangkuk porselen itu ke samping. Beartu menunggu Valentino untuk menunjukkan ketidaksabarannya akan hasil pemeriksaan sama seperti orang lain. Namun, hal yang mengejutkan baginya adalah Valentino sangat tenang dan tidak tergesa-gesa sama sekali. Valentino bahkan memberi kesan seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Master Beartu, apakah mangkuk porselen itu palsu? John sudah tidak sabar lagi, dia langsung berdiri untuk bertanya. Semua orang juga memandang Beartu dengan tajam. Beartu menggelengkan kepalanya, lalu menjawab. Bukan. Apa? John berseru kaget. Matanya membelalak ke arah mangkuk porselen itu. Orang lain juga terkejut. Kalau itu bukan barang palsu, apakah itu adalah barang asli? Atan segera bangkit dengan gembira dan menangis terharu. Beartu melihat reaksi semua orang, lalu melirik Valentino lagi. Reaksi semua orang dengan ekspresi tenang Valentino sama sekali bukan suasana hati yang sama. Barang ini memang bukan barang palsu karena hanya barang antik yang bisa dikatakan sebagai barang palsu. Bahan mangkuk ini terbuat dari bahan di zaman modern. Ia bahkan tidak berhak untuk disebut sebagai barang palsu. Beartu menghela napas, kemudian mengatakan kalimat selanjutnya. Begitu mendengar kata-kata itu, seruan di tengah orang-orang langsung berhenti. Banyak orang yang langsung tegang. Ini, haha. John tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bab 793 memberikan kesempatan padamu. Ia bahkan tidak bisa dikatakan sebagai barang palsu. Benda aneh apa yang ditemukan oleh Wanau? 60 miliar. Digunakan untuk membeli benda modern. Hah? Ternyata benar-benar sampah. John tertawa terbahak-bahak sampai air matanya menetes. Akhirnya John bisa merasa lega sekarang. Elka menghela napas pelan. Dia sudah menduga bahwa hasilnya akan seperti ini. Ada terlalu banyak unsur modern di mangkuk porselen itu. Apakah Valentino benar-benar tidak menyadarinya atau dia berpura-pura tidak menyadarinya? Pak Atan, berdasarkan aturan asosiasi barang antik, kamu sudah menggunakan barang palsu selama 3 tahun berturut-turut. Mulai sekarang kamu tidak boleh berpartisipasi dalam asosiasi barang antik lagi, jadi aku memberitahumu sekarang di sini. Wanita cantik yang memakai kebaya itu berjalan maju 2 langkah, lalu berkata kepada Atan dengan muka datar. Saat ini, banyak orang yang tertawa. 2 tahun lalu, Atan sudah menggunakan barang palsu. Kali ini, Atan malah langsung menggunakan sampah yang tidak bisa dibandingkan dengan barang palsu. Bukankah dia sedang mempermalukan asosiasi barang antik?
Ethan sedikit demi sedikit menjadi putus asa. Sudah 3 tahun dia menggunakan barang palsu, benar-benar memalukan para leluhur. Mulai sekarang jika orang-orang menyebut namanya, mereka hanya akan mengatakan bahwa pusaka keluarga yang diwariskan oleh keluarganya bahkan tidak bisa disebut sampah. Bearto memandang Valentino dan timbul lagi rasa kagum di hatinya. Pada saat ini, kata-kata sindiran terdengar di mana-mana. Sarkasme John yang belak-belakan bahkan seperti ombak besar yang terus menghujam Valentino. Namun, ekspresi Valentino tetap tenang seolah-olah apa yang terjadi di dunia luar tidak akan memengaruhinya sama sekali. Orang-orang pada umumnya tidak mungkin bisa memiliki suasana hati yang begitu tenang. Anak ini pasti akan menjadi hebat di masa depan. Uji Bearto dalam hati. Semakin memikirkannya, Bearto merasa semakin kagum kepada Valentino. Jadi, Bearto tidak ingin hal ini melukai kepercayaan diri Valentino. Begitu Valentino merasa kurang percaya dengan kemampuan penglihatannya, maka ke depannya, dia pasti akan terpengaruh saat ingin membeli barang antik. Anak muda, kamu harus mengerti kalau semua orang akan melakukan kesalahan. Wajar sekali kalau kamu melakukan kesalahan sekali dalam memeriksa barang antik. Baiklah, bawa barangmu dan turunlah. Bearto berkata dengan pelan, kemudian melambaikan tangannya dan meminta Valentino untuk turun dari panggung. Dengan status Bearto, sangat jarang dia bisa memberikan nasihat seperti itu kepada orang yang kurang dikenal seperti Valentino. Saat ini, banyak orang di bawah panggung yang memandang Valentino dengan iri. Namun, Valentino malah menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Bearto, aku ingin memintamu untuk memeriksanya lagi agar tidak merusak reputasimu. Wow, beraninya kamu meragukan penilaian Master Bearto. John tiba-tiba menampar sandaran tangan dan memarahi Valentino. Orang lain termasuk Elke juga mengerutkan alis mereka. Wow, ini terlalu sombong. Beraninya dia mengatakan perkataan seperti itu kepada Bearto, sang ketua penilai barang antik. Aku hanya menyarankan agar Master Bearto untuk memeriksa mangkuk porselen itu dengan lebih teliti lagi, kata Valentino dengan tenang. Bearto mengerutkan alisnya, dia melirik Valentino selama 2 detik, kemudian mengangkat mangkuk porselen itu lagi. Namun, tidak peduli bagaimanapun dia melihatnya, dia tetap tidak bisa menemukan unsur antik sedikit pun di atas mangkuk itu. Anak muda, percaya diri itu bagus, tapi benda ini memang barang modern, kata Bearto dengan nada yang sangat yakin. Master Bearto, aku sarankan kamu untuk menggunakan alat profesional. Valentino terdiam sejenak dan hendak melanjutkan kata-katanya. Ada beberapa alat profesional yang tidak bisa dimiliki oleh Valentino, tapi asosiasi barang antik pasti memilikinya. Cukup! Sebelum Valentino selesai bicara, Bearto langsung mengayunkan tangannya dan menyela ucapan Valentino. Kesan baik Bearto terhadap Valentino yang timbul di hatinya telah menghilang sekarang. Percaya diri itu bagus untuk anak muda, tapi kalau mereka terlalu percaya diri, itu namanya sombong. Bearto telah mendalami dunia barang antik selama 30 tahun. Mungkinkah dia akan kalah dengan seorang pemuda berusia 20-an? Bahkan jika kamu telah meneliti barang antik sejak dalam kandungan, penglihatanmu tetap tidak mungkin bisa mengalahkan Bearto. Aku tidak berbakat, tapi aku sudah memeriksa 600-an barang antik selama 30 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Kalau Tuan tidak percaya dengan penilaianku, sebaiknya kamu cari orang lain saja, kata Bearto sambil melambaikan tangannya. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang tahu bahwa Bearto sudah sedikit kesal. Banyak orang di bawah panggung sudah mulai mencemooh, apalagi John, suaranya paling keras di antara kerumunan. Valentino terdiam sejenak, dia benar-benar ingin membawa mangkuk porselen tersebut dan langsung pergi dari sini. Namun, dia mengerti bahwa ada beberapa alat profesional untuk menilai benda antik yang hanya dimiliki oleh asosiasi barang antik. Jika bahkan asosiasi barang antik tidak bisa menilainya, maka Valentino tentu saja tidak akan bisa menemukan tempat yang lebih cocok untuk menilainya lagi. Oleh karena itu, untuk menaksir nilai asli dari mangkuk porselen itu dengan benar, Valentino tidak boleh pergi dari sini. Memikirkan hal ini, Valentino perlahan mendongak dan menatap Bearto dengan tenang. Saat melihat tatapan Valentino itu, jantung Bearto tiba-tiba berdetak kencang. Tatapan pemuda di bawah panggung itu sangat tenang dan datar saat ini. Namun, di dalam mata yang tenang itu, ada kegigihan dan ketegasan. Valentino seperti sedang bertahan untuk mencapai tujuannya. Panggung tempat Bearto berada jelas-jelas lebih tinggi daripada Valentino, jadi dia sedang memandang Valentino dari ketinggian. Namun, saat menghadapi tatapan Valentino, dia merasakan semacam ilusi seolah-olah dia sedang bertatapan sejajar dengan Valentino atau bahkan dipandang dari atas oleh Valentino. Ini? Bearto berkedip beberapa kali. Dia sepertinya menemukan bayangan dirinya waktu muda di mata Valentino. Pada saat itu, Bearto juga gigih dan pantang menyerah seperti ini. Kamu? Bearto terjeda sejenak, lalu berkata, Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalau kamu begitu percaya dengan barang ini, coba kamu beritahu aku apa keunikan dari barang ini? Setelah ragu untuk waktu yang lama, Bearto akhirnya memutuskan untuk memberikan satu kesempatan pada Valentino. Master Bearto, Master jangan membuang-buang waktu untuknya lagi. Ayo kita lanjutkan acaranya, desak John. Benar, benar. Tuan Lanao mungkin salah kali ini, jangan buang waktu untuk menilai barang itu lagi. Penglihatan Tuan Lanao memang tajam, tapi dia juga harus bisa menerima kegagalan. Cepat, jangan keras kepala lagi. Mendengar cemoohan dari kerumunan di bawah panggung, Bearto mengangkat tangannya ke udara dan langsung menghentikan keributan semua orang. Katakanlah,
kata Bearto sambil memandang Valentino. Valentino pertama-tama memberi hormat terlebih dahulu sambil berkata, "Terima kasih, Master Bearto. Suara ketukan mangkuk porselen ini sangat jernih, bahkan kalau dipukul saat ditutup dengan telapak tangan, ia juga bisa mengeluarkan suara yang jernih. Jadi menurutku, mangkuk porselen ini tidak sesederhana yang terlihat di luar." Para penonton sangat tidak puas dengan perkataan Valentino, tapi Bearto tiba-tiba memiliki ide. Bearto mengangkat mangkuk porselen itu, kemudian mengetuknya lagi dan mengingat suara jernih itu. Setelah itu, Bearto menggunakan telapak tangan untuk menutupi mangkuk porselen tersebut, kemudian mengetuknya lagi. Ting! Terdengar suara jernih lagi. Bab 794 ajaib sekali. Bearto terkejut dengan suara yang tidak berubah itu. Bearto berspekulasi terlalu awal dan menganggap bahwa Athan tidak mungkin bisa mengeluarkan barang yang bagus, jadi dia tidak memperhatikan detail ini. Namun sekarang, dia mulai merasakan ada yang aneh. "Kalian berdua, bantu aku pegang mangkuk ini. Tutup permukaan luar mangkuk dengan telapak tangan kalian." Bearto meminta dua pria tua di samping untuk memegang mangkuk tersebut. Keduanya pun menutupi mangkuk tersebut dengan rapat, hanya tersisa sedikit ruang di dalamnya. Bearto memandangnya dengan serius. Dia ragu sejenak, kemudian menjentikkan jarinya ke mangkuk itu lagi. Ting! Suaranya jernih, renyah, enak didengar dan tidak lemah dari sebelumnya. Ini? Bearto terbelalak. Bahkan cemoohan para penonton di bawah juga berhenti dalam sekejap. Mereka bukan sama sekali tidak mengerti barang antik, jadi mereka juga merasakan ada yang aneh saat ini. Semua orang tahu bahwa barang berbahan porselen bisa mengeluarkan suara yang jernih dan renyah. Baik gelas kaca maupun mangkuk porselen, semuanya bisa mengeluarkan suara yang jernih dan renyah. Namun, jika kamu menutupi gelas kaca dengan tangan, suara ketukannya akan menjadi redup. Hal ini karena setiap suara ditransmisikan oleh gelombang suara. Sementara telapak tangan adalah media yang buruk untuk gelombang suara. Dengan adanya pegangan tangan, ia dapat mengurangi getaran kaca sehingga suaranya akan menjadi redup. Namun, mangkuk porselen itu masih bisa mengeluarkan suara yang begitu renyah setelah ditutup rapat dengan 4 tangan. Hal ini luar biasa. Bearto mengangkat mangkuk porselen itu dengan pelan. Gerakannya sangat hati-hati kali ini seolah-olah dia takut akan merusaknya. Bagaimana menurutmu? Kali ini, Bearto memandang Valentino dengan ekspresi yang sangat serius. Permukaan mangkuk porselen ini memang terbuat dari bahan di zaman modern. Jadi aku berpikir, permukaan dalam mangkuk itu mungkin adalah lubang. Kata Valentino dengan nada yang sangat yakin. Lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak mungkin menghancurkan mangkuk ini, kan? Tanya Bearto sambil menyipitkan matanya. Dia sengaja menanyakan pertanyaan seperti itu. Master Bearto bercanda, ya? Aku yakin pasti ada air lelehan khusus di asosiasi barang antik, bukan? Balas Valentino sembari tersenyum. Kamu bahkan tahu benda itu. Hebat. Bearto tertegun sejenak, kemudian tidak menutupi kekagetannya terhadap Valentino. Air lelehan khusus itu dibuat dengan sangat rumit. Ia bisa melelehkan banyak benda. Namun, barang antik yang sudah tua tidak akan terpengaruh sama sekali. Bahkan Bearto sendiri juga tidak mengerti prinsip benda itu karena dia juga sangat jarang menggunakannya. Bearto hanya pernah menggunakannya sebanyak 2 kali dalam 30 tahun terakhir. Namun, pemuda bernama Valentino ini malah tahu benda itu. Hal ini membuat Bearto sangat terkejut. Pada saat ini, ratusan orang memandang kedua orang itu dengan sangat serius. Mereka juga mendengar percakapan Bearto dan Valentino dengan teliti. Saat ini, Bearto dan Valentino adalah tokoh utamanya. Sedangkan mereka adalah penonton. Aku tahu sedikit tentang itu, jawab Valentino dengan santai. Namun, banyak penonton di bawah panggung yang tidak pernah mendengar tentang air lelehan khusus. Hanya beberapa orang beruntung yang benar-benar telah mendalami dunia barang antik selama lebih dari 10 tahun yang pernah melihat benda itu. Karena air lelehan khusus sangat sedikit, jadi setiap tetesannya sangat berharga. Benda yang bukan barang antik yang bernilai tinggi, tidak berhak diperiksa dengan itu. Festival barang antik sudah diadakan selama puluhan tahun, belum ada barang antik yang berhak diperiksa dengan air lelehan khusus itu. Bagaimanapun juga, benda itu sangat sulit untuk diproduksi, jadi ya sangat berharga. Kalau nilai barang antik itu tidak tinggi, akan sia-sia saja kalau kita menggunakannya. Bearto agak ragu. Master Bearto, kalau kamu percaya padaku, aku jamin benda di dalamnya tidak akan mengecewakanmu. Valentino berdiri dengan kedua tangan di belakangnya sambil bertatapan dengan Bearto dengan tenang. Bearto ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, bawa air lelehan kemari." Kedua pria tua di sampingnya segera bangkit dari kursi untuk mengambil air lelehan di belakang panggung. Mereka tidak akan tenang jika barang berharga semacam itu diambil oleh staf lainnya. Tak lama kemudian, sebuah botol cairan transparan pun dibawa kemari. Bahkan botol kaca yang menampung cairan tersebut dan sendok kecil di atasnya juga terbuat secara khusus. Agar para penonton dapat melihatnya dengan jelas, Bearto mengangkat mangkuk porselen tersebut, lalu meletakkannya di atas meja dalam kondisi terbalik. Bearto menarik napas dalam-dalam, kemudian perlahan-lahan membuka botol kaca itu dan mengelurkan sendok kecil yang juga terbuat secara khusus. Saat ini para penonton diam, mereka melebarkan mata untuk memandang gerakan Bearto. Bahkan sekarang Valentino juga sangat tidak sabar. Dia memandang Bearto dengan tajam. Gerakan Bearto sangat hati-hati.
Dia mengambil 2 tetes air lelehan, lalu meneteskannya di atas mangkuk porselen tersebut. Sah! 2 tetes cairan itu langsung mengenai permukaan luar mangkuk porselen. Mata semua orang segera beralih ke mangkuk. 1 detik, 2 detik, 10 detik telah berlalu dan tidak ada yang terjadi. Hah? Wanau, kamu hebat sekali. Bisa-bisanya kamu membodohi semua orang selama ini. Jun tertawa keras sambil menunjuk Wanau dan berteriak. Aku beritahu saja. Diam. Beartu di atas panggung tiba-tiba menegur Jun. Jun terkejut dan segera diam. Semua orang menemukan bahwa mata Beartu sedang melebar tanpa henti. Mangkuk porselen itu. Gila. Ia meleleh. Permukaan luarnya meleleh, benda di dalamnya akan keluar. Warnanya hitam, benda di dalam berwarna hitam. Banyak orang berseru saat melihat bagian lelehan mangkuk porselen itu perlahan berubah warna. Beartu juga terkejut melihat adegan ini. Dengan penglihatannya yang tajam, dia sudah bisa menilai harga sebuah barang antik dalam sekilas. Warna hitam ini dan karakteristik pembakaran yang unik. Beartu tidak bisa berpikir lebih banyak, dia mengambil sedikit air lelehan, lalu meneteskannya di atas mangkuk porselen lagi. Benda itu sangat berharga, bahkan dia juga harus menggunakannya dengan hemat. Sah! Air lelehan mengenai mangkuk porselen dan menunjukkan permukaan hitam lagi. Ini! Beartu tidak berhenti, dia mengambil air lelehan dan meneteskannya ke atas mangkuk porselen lagi. Awalnya Beartu sangat sakit hati saat harus mengambil air lelehan, tapi sekarang, dia tidak merasakannya lagi. Sah! Sah! Setetes demi setetes air lelehan menetes di atas mangkuk porselen itu. Lapisan bahan mangkuk porselen itu berangsur-angsur meleleh dan menunjukkan lebih banyak permukaan benda di dalamnya lagi. Sekarang Beartu merasa sangat gugup. Tiba-tiba muncul ide yang luar biasa di pikirannya. Pada detik berikutnya, Beartu langsung mengenakan sarung tangan, kemudian mengangkat mangkuk porselen itu dan meneteskan 2 tetes air lelehan di dalam mangkuk. Para penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam mangkuk, mereka hanya bisa menebaknya melalui ekspresi wajah Beartu. 10 detik kemudian, wajah Beartu tiba-tiba memerah. Sepertinya terjadi sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Astaga! Ajaib sekali! Pada saat ini, Beartu seolah-olah telah melupakan segalanya. Dia terus bergumam dengan gemetar. Semua orang tercengang. Mereka sudah pernah melihat Beartu memeriksa berbagai macam barang antik, tapi mereka tidak pernah melihat Beartu begitu gembira. Bahkan barang antik bernilai 2 triliun pun tidak pernah membuat Beartu segembira ini. Kalau begitu, nilai mangkuk porselen itu. Tanpa menunggu semua orang berpikir banyak, Beartu mengambil sebuah alat jepit, lalu menjepit mangkuk itu dengan hati-hati. Gambar permukaan di dalam mangkuk itu melintas sekilas, ada yang sepertinya melihat warna biru di dalamnya. Hitam di luar dan biru di dalam, apa itu? Setelah menjepit seluruh mangkuk porselen, Beartu langsung mengambil sebotol air lelehan itu dan menuangkannya langsung ke mangkuk porselen tanpa menggunakan sendok. Saat ini, Beartu sudah tidak peduli dengan betapa berharganya air lelehan itu dan langsung mengambil botol tersebut untuk menuangkannya. Sruh! Sruh! Air lelehan dituang ke seluruh mangkuk porselen dan kemudian Beartu diam-diam menunggu dengan tangan yang gemetar. 10 detik kemudian, lapisan bahan biasa di bagian luar mangkuk porselen mulai meleleh tanpa henti. Barang asli di dalamnya akhirnya terekspos. Bahan biasa di permukaan luar meleleh, kemudian memperlihatkan mangkuk porselen hitam di dalamnya. Karena saat ini bagian belakang mangkuk menghadap penonton, jadi semua orang tidak dapat melihat pemandangan di dalam mangkuk. Hanya Beartu yang bisa melihatnya. Pandangan semua orang beralih kepada Beartu, mereka mencoba untuk melihat sesuatu di wajahnya. Namun, mereka tiba-tiba melihat Beartu sangat gembira, bahkan sampai menangis terharu. Hanya dalam waktu beberapa detik, wajah Beartu telah berlinang air mata. Langit memberkati negara Nagun. Langit memberkati negara Nagun. Beartu menghela napas panjang dan perlahan memutar mangkuk porselen ke arah yang berbeda. Sah! Lingkaran biru yang memesona bercampur dengan warna-warni yang cemerlang, memancar dari dalam mangkuk porselen dalam sekejap. Ia berwarna-warni dan memancarkan beragam ilusi warna dengan warna biru sebagai warna utama. Begitu dipandang sekilas, ia membuat orang-orang merasa bahwa mereka sedang berada di pinggir pantai di malam hari dan telah melihat langit berbintang yang cerah. Banyak misteri yang tersembunyi di langit berbintang itu, bagaikan alam semesta yang luas yang tidak diketahui. Bab 795 harganya tidak ternilai. Saat melihat pemandangan pada bagian dalam mangkuk yang sangat indah itu, semua orang benar-benar terkejut. Pada saat ini, semua yang ada di sana langsung menahan napas mereka secara bersamaan, mata dan mulut mereka juga ternganga lebar. Suasana di aula tersebut langsung menjadi sunyi dalam sekejap. Seperti suasana di kuburan pada pukul 2 atau 3 dini hari, bahkan suara serangga pun sama sekali tidak terdengar. Suasana di dalam aula tersebut benar-benar sangat sunyi, bahkan kalau ada jarum yang terjatuh di lantai, semua orang pasti bisa mendengar suaranya. Valentino sama terkejutnya seperti yang lainnya, tapi ada senyum puas yang terukir di wajahnya. Dugaannya benar, mangkuk keramik ini memang tidak mengecewakan dirinya. Dia yakin dengan adanya mangkuk keramik ini, semua masalah keuangannya pasti akan teratasi. Pada saat ini, tatapan semua orang hanya tertuju pada bagian dalam mangkuk keramik tersebut, ekspresi keterkejutan tergambar jelas di wajah mereka. Setelah hening selama hampir 2 menit, akhirnya ada seseorang yang membuka suara.
Sebenarnya ini adalah benda berharga jenis apa? Aku baru melihatnya. Sejak kapan negara Nagon mempunyai mangkuk keramik antik seperti ini? Aku juga ingin melihatnya. Sepertinya aku pernah melihat foto mangkuk ini di suatu tempat. Coba aku ingat-ingat dulu. Begitu ada seseorang yang membuka suara, orang-orang lainnya langsung mulai berdiskusi. Dalam sekejap, ada berbagai pendapat mengenai mangkuk itu dari para tamu yang hadir. Namun, sampai saat ini masih belum ada seorang pun yang mengetahui mangkuk itu sebenarnya adalah benda berharga jenis apa. Akan tetapi, meskipun mereka tidak tahu asal-usul benda itu, mereka sangat yakin kalau mangkuk itu pasti bukan sekedar mangkuk keramik biasa. Ada beberapa barang antik yang memang memiliki aura yang mampu membuat orang tidak bisa mengabaikannya. Hanya dengan melihat wujudnya saja, mereka bisa mengetahui bahwa mangkuk itu mempunyai asal-usul yang tidak biasa. Pada saat ini, Elke juga terkejut, sedangkan Vincent benar-benar takjub dengan benda itu. Louis menghela napas panjang, dia diam-diam mengagumi metode Valentino, orang biasa hanya bisa mengaguminya. Sedangkan untuk Jaung, dia menggenggam pegangan kursinya dengan erat hingga membuat urat nadi di tangannya terlihat jelas. Mungkin orang yang melihat ini akan merasa ngeri. Master Barto, sebenarnya ini adalah harta karun jenis apa? Tiba-tiba, ada salah seorang tamu yang tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia langsung berdiri dari kursinya dan mengajukan pertanyaan itu. Berto Salim yang merupakan seorang juru taksir barang antik, saat ini juga hanya termangu di tempatnya. Dia baru tersadar dari lamunannya, begitu mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Setelah Berto tersadar dari lamunannya, dua pria tua yang berada di sampingnya juga baru menghela napas mereka. Setelah itu, reaksi kedua pria tua itu juga sama seperti Berto. Mereka benar-benar merasa takjub. Master Berto, bukankah ini adalah mangkuk glasir? Salah satu dari pria tua itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Benar. Ini adalah benda yang kamu maksud itu. Tanpa menunggu pria tua itu menyelesaikan perkataannya, Berto langsung menganggukkan kepalanya untuk membenarkan perkataannya. Wah! Setelah mendapat pembenaran dari Berto, kedua pria tua itu langsung berseru dengan takjub. Semua orang yang ada di sana menjadi semakin tidak sabar untuk mengetahui kebenarannya. Master Berto, sebenarnya apa ini? Tanya salah seorang pria parubaya sambil berdiri dari kursinya. Pada saat ini, Berto baru mengalihkan pandangannya. Dia meletakkan mangkuk keramik di tangannya dengan hati-hati. Dia memperlakukan mangkuk itu seperti harta yang sangat berharga. Dari semua orang yang hadir di sini, apa ada yang pernah mendengar soal mangkuk glasir langit? Begitu mendengar pertanyaan Berto ini, ada sebagian orang yang hanya tertegun di tempat dengan pandangan kosong. Namun, ada sebagian orang juga yang jantungnya langsung berdegup kencang dan matanya langsung terbelalak. Astaga! Mangkuk glasir langit! Bukankah itu adalah benda yang merupakan peninggalan dari dinasti Selatan? Iya, itu benar. Aku sudah ingat di mana aku melihat foto mangkuk itu sebelumnya. Itu adalah mangkuk glasir langit. Kita bisa mencarinya di internet. Iya, hanya saja berita mengenai benda-benda semacam ini sudah tidak pernah beredar lagi, jadi waktu itu aku tidak begitu memperhatikannya. Hanya bagian dalam dari mangkuk glasir langit itulah yang bisa memancarkan cahaya yang unik seperti ini. Orang-orang mulai berdiskusi lagi. Hal ini terus berlangsung selama beberapa menit. Mereka semua saling bersahutan untuk mengomentari mangkuk glasir langit itu. Selama mereka berdiskusi, ada sorot kekaguman dan keterkejutan yang terpancar di mata mereka. Elke dan John juga tidak terkecuali, mereka hanya termangu di tempat seperti orang yang baru tersengat listrik. Kak, mangkuk glasir langit yang mereka bicarakan itu sebenarnya benda apa? Apa harganya mahal? Tanya Vincent sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung. Apa harganya mahal? Elke menghela napas panjang, kemudian berkata lagi. Itu adalah benda asli peninggalan dinasti kuno yang sangat berharga. Harganya bukan hanya mahal, melainkan tidak ternilai. Harganya tidak ternilai. Apa kira-kira mencapai 2 triliun? Begitu mendengar jawaban Elke, Vincent langsung tertegun. 2 triliun? Kamu terlalu meremehkan mangkuk glasir langit. Aku beritahu, ya. Mangkuk itu adalah benda yang sudah ada dari zaman dinasti Selatan. Coba kita urutkan, dinasti Tre, Ro, Yan, nah, Hir. Dinasti Selatan itu menempati urutan setelah dinasti Tre. Bayangkan saja, saat ini usia mangkuk itu sudah berapa ratus atau bahkan berapa ribu tahun. Yang paling penting, mangkuk glasir langit merupakan benda yang diwariskan turun-temurun dari zaman dinasti Selatan. Di dunia ini, mangkuk ini jumlahnya hanya ada 1 buah. Mangkuk itu sudah sangat tua, tapi masih terpelihara dengan baik. Kalau jumlah mangkuk itu di dunia ini hanya ada 1 buah, itu artinya apa? Coba kamu pikirkan. Elke menghela napas panjang. Saat mengatakan ini, tatapan Elke tertuju ke arah Valentino. Valentino lagi-lagi menciptakan suatu keajaiban. Terlebih lagi, ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana, Nona? Barang-barang di rumahku ini sangat bagus, bukan? Bahkan merupakan barang asli. Benar tidak? Atan yang merupakan sang pemilik rumah menjadi sangat bersemangat, dia bahkan sampai menanyai Elke berulang kali. Meskipun Berto belum memberikan penilaian yang spesifik, nama mangkuk itu saja sudah cukup membuat semua orang terkejut. Ya, Pak Atan. Barang-barang di rumah paman ini harganya tidak ternilai. Ucap Elke dengan sungguh-sungguh. Atan itu menghela napas panjang sambil menengadahkan kepalanya. Dia juga tersenyum puas. Master Berto, apa ini benar-benar mangkuk glasir langit itu? Seorang pria parubaya yang berdiri di antara para tamu itu bertanya dengan tidak percaya.
Ya, ini benar-benar mangkuk glasir langit, 100% asli. Tidak ada seorang pun yang bisa meniru bentuk dan pola mangkuk yang sangat khas itu. Ucap Bearto dengan yakin sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mendengarkan jawaban pasti dari Bearto, semua orang kembali tercengang. Semua orang benar-benar tertegun di tempat masing-masing. Nilai mangkuk glasir langit benar-benar tidak bisa diukur dengan uang. Bagian dari mangkuk tersebut yang bisa berubah warna adalah bagian dalamnya. Kalau berada di bawah cahaya, lapisan yang terdapat di bagian dalamnya bisa berubah menjadi warna kuning, biru, hijau, ungu dan warna lainnya, bahkan juga bisa berubah menjadi warna-warni. Namun, untuk membuat bagian dalam mangkuk tersebut berubah menjadi warna-warni seperti pelangi, selama proses pembakaran, di bagian dalam mangkuk tersebut harus terbentuk semacam lapisan besi kristal yang sangat tipis. Sayangnya, setelah dinasti Rus Selatan runtuh, teknik pembuatan keramik ini sudah tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, semua orang di zaman modern menganggap bahwa proses pembuatan mangkuk glasir langit sebagai salah satu misteri dalam sejarah negara ini. Akan tetapi, sekitar 800 tahun yang lalu negara Nagon sudah menciptakan alat pembuat keramik yang tidak kalah bagus dari itu. Aku tidak percaya! Mangkuk ini bukanlah mangkuk glasir langit. Aku yakin sekali ini hanyalah barang tiruan. Tiba-tiba, John tampaknya teringat sesuatu, dia langsung berdiri dari kursinya dan berteriak sambil membelalakan matanya. John tidak percaya kalau penglihatan Valentino setajam ini. Dia juga tidak rela untuk mengakui bahwa Valentino mempunyai keberuntungan yang sebesar ini. Tidak masalah kalau kamu tidak percaya, yang jelas, mangkuk ini benar-benar mangkuk glasir langit, yang merupakan peninggalan dari zaman dinasti Rus Selatan dan mempunyai harga yang tidak ternilai itu. Bearto menarik napas dalam-dalam, kemudian menatap ke arah John dengan tenang. Master Bearto, aku bukannya meragukan kemampuan Master dalam menaksir barang. Sebelum aku mengutarakan pendapatku, aku ingin bertanya pada Master Bearto. Mangkuk ini merupakan benda peninggalan dari zaman kuno, bukan? Ucap John dengan cepat. Bearto hanya menatap ke arah John sekilas, setelah itu ia langsung menarik pandangannya kembali.